Hari ini karena penontonnya muda-muda semua. Dari ujung sana, udah stop. Dari ujung, kalau yang dari ujung sini sampai sini? Masih muda. Iya. Masih muda. Masih muda, orang baru bagi rapot ya. Oke, ini buat adik-adik yang masih muda ya. Kalau ibu-ibu percuma lah ya. Ya ini benar karena kita mau membahas tentang bagaimana seseorang bisa meraih sukses walaupun banyak hatersnya, banyak yang tidak suka, banyak yang ngebully gitu ya, banyak yang ngebenci, tapi dengan kerja keras yang luar biasa seseorang bisa menjadi sukses. Ingat, kunci dari sukses salah satunya adalah kerja keras ya. Coba ceritain waktu dulu jadi kuli panggul gimana? Ngomongnya bukan itu. Kan kerja keras. Enggak, kalau aku mah dari lahir udah sukses. Dari lahir udah sukses? Iya, ada bakat nyanyi dari lahir aku mah. Aku sekarang penyanyi kan? Oke, siap. Oke, kita mulai. Jadi ini adalah seorang model pencarian bakat yang dulunya katanya sering dibully. Yang cewek-cewek pasti suka nih karena ganteng banget. Kalau ibu-ibu? Hah? Ibu-ibu suka juga? Ibu-ibu suka, tapi mungkin dia tidak mau. Jadi langsung aja ini adalah Kenny Austin. Halo. Hai Kenny. Lepasin Kenny, lepasin. Ini lu yang megang. Maya. Duduk. Ibu, mau ibu-ibu. Nih. Mau ditangkap lagi sama Oke, Kenny silakan duduk. Iya. Tolong. Enggak kan mau nanya juga. Oh, mau nanya. Yaudah, duduk. Oke, jadi ya tunggu dulu. Ini Kenny nih ganteng nggak? Cakep nggak? Makasih. Pengen punya cowok kayak gini? Aduh, Emang dia pengen punya cewek kayak kamu? Nggak boleh bilang enggak loh, nggak boleh bilang enggak. Kan seseorang boleh bermimpi setinggi langit, ya kan? Walaupun mimpi hanya menjadi mimpi. Oke. Kenny ini dulunya sering dikatain sama orang-orang karena dulunya dia gemuk. Beneran, dulunya gemuk. Ya kan? Iya benar Mas. Gemuk banget. Nggak gemuk-gemuk banget sih, tapi kalau misalnya dibandingin sama Mas Dedi yang dulu ya, masih gemukan Mas Dedi sih sebenarnya. Makasih loh. No offense Mas, no offense. Makasih loh. Cuman sebenarnya bukan gemuk sih, tapi bentuk tubuh yang nggak ideal. Bentuk tubuh yang tidak ideal. Tidak ideal. Terus dibully sama teman-teman? Dibully sama teman-teman ya, kayak misalnya kalau main basket tuh, kalau misalnya main bareng, sering itu buka-buka baju di lapangan. Terus kalau misalnya berlimpah di pantai, nah itu sering itu dikatain kayak kalau dari kejauhan tuh kelihatannya kayak buah jambu gitu bentukannya. Buah jambu tuh gede di bawah dong? Iya gede di bawah, pinggangnya gede gitu, lebar. Oh pinggangnya gede. Kan orang tuh katanya ada apple, ada pear gitu ya? Iya. Jadi kamu di sininya besar? Iya, jadi lebarnya di pinggang gitu. Lebar di pinggang, terus? Tapi ininya kecil. Terus? Ya bentuk tubuh nggak ideal. Dibulinya apa? Ya maksudnya masa muka kayak gitu. Coba kita lihat dulu. Ini gendut? Nggak gendut ah? Bukan gendut ini ya? Ini yang gendut? Nah ini mungkin dari angle-nya sih Mas. Jadi sebenarnya tuh pinggangnya lebar. Nah ini agak kelihatan tuh. Kamu OCD juga ya sih? Oh iya benar-benar pernah. Oh, benar? Pernah. Oh, pernah ngikutin OCD dari. Pernah ngikutin OCD juga? Pernah. Wah bagus. Ya hasilnya bagus sih Mas. Ini sekarang? Ini 1 tahun lalu. 1 tahun yang lalu? Iya. Oke. Ini pada saat ikut ajang pencarian... Ajang pencarian role model dalam hal gaya hidup sehat. Oke. Juara 2 ya? Juara 2. Tahun okay. lalu tuh Mas. Tahun lalu. Terus kenapa maksudnya? Apa yang membuat gue mesti latihan nih, gue mesti begini? Kenapa? Sebenarnya kemarin ikutan ajang itu juga iseng sebenarnya. Jadi udah fokus latihan. Iseng aja juara 2 ya? Iya itu mungkin. Coba serius juara 1 loh. Mungkin rezeki sih Mas. Jadi jaga pola makan, terus istirahat yang cukup, kemudian latihan yang teratur itu pasti itu yang paling penting. Nah ini nih, ini mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu nih. Jadi kadang-kadang orang mikir, oh gampang gitu kan. Jaga pola makan tuh susah loh. Susah banget. Coba saya tanya nih, pada saat mau ngeringin nih, makannya apa lu? Kemarin kebetulan pas ngering itu saya nerapin OCD. Nerapin OCD? Wih, luar biasa. Warrior diet. Kamu di
endorse Mas Dedi ya? Enggak. Oh, enggak. Dia Cuman endorse kali. enggak, soalnya tadi dia udah ngatain gua gitu. Jadi sekarang dia belain gua gitu. Iya. Terus tapi kalau misalnya biasanya selain OCD makannya apa? Hindari gorengan. Tidak ada gorengan. Kemudian gula itu udah pasti. Gula tidak hindari. masuk. Kemudian garam dibatasi. Garam batas ya. Iya. Kadang-kadang garam tuh pakai garam-garam orang diabetes gitu kan, ada garam-garam. Karena gitu. kalau misalnya kekurangan garam juga sebenarnya tuh nggak bodoh bagus. nanti nggak bisa Iya mikir. benar nggak bisa mikir. Ya kan? Dan itu makanan nggak ada rasanya kan? Iya benar. Terus kenapa? Ya itu susahnya sih mas, itu challenge-nya. Kenapa Kalau bisa mau? mengangkati. Ya kesehatan tuh mahal sih mas, butuh pengorbanan sebenarnya. Butuh pengorbanan. Ya benar sih. Banyak yang nanya sama saya gitu ya, Mas Ted. Satu hari gym bisa saya punya gym di rumah kan. Maksud sehari gym 2 kali 3 kali. Hobi banget ya, palamu hobi. Oh, hobi itu enakan di rumah nonton makan TV nonton keripik. Bener banget mas, nggak? bener banget. Iya, bukan hobi itu mah, stres. Tapi katanya pada saat ikut ajang pencari bakat itu nggak didukung sama keluarga, sampai nenek marah-marah. Iya bener. Kalau untuk kakek nenek sih ya kita ngerti lah, orang tua namanya juga mereka masih kurang open minded gitu mas. Jadi kurang setuju, apalagi kalau misalnya kita ke ibu kota ya. Artis itu identik dengan kehidupan yang huru-hara terus. Maaf, hura-hura. Hura-hura maksudnya. Huru-hara ya? Lu kira orang demo hura-hara? Ya itu maksudnya mas. Kamu nih ganteng-ganteng. Mas kasar banget sih. Kenapa? Memang begitu. Iya, ngegemesin gitu, jadi pengen kawinin ya. Terus. Terus ya banyak juga artis yang terjerat kasus narkoba gitu-gitu sih mas. Jadi mereka kurang setuju. Dan sempat mereka tuh pernah ngeluarin statement kalau misalnya kamu nggak sukses, nggak usah balik ke Medan. Kalau nggak sukses nggak usah balik ke Medan. Iya. Tapi sebenarnya saya yakin sih mereka nggak punya maksud seperti itu. Cuman ya kita tuh sebagai cucu dengernya pasti kadang bisa drop. Cuman saya kemarin sih jadiin sebagai pemicu semangat lagi sih. Supaya bisa lebih sukses. Tapi nggak bete gitu digituin sama keluarga? Awalnya sih, awalnya. Kan pasti punya cita-cita, punya ini, tapi keluarga nggak mendukung kan? Maksudnya gini, biasanya orang bisa berjuang ketika dukungan dari keluarga maksimal. Ini nggak ada dukungan dari keluarga kan pasti drop juga dong. Bener, awalnya sih drop sih mas. Cuman ya untung sih syukur worth it gitu hasilnya. Tapi katanya sempat kabur dari rumah juga? Kabur dari rumah sempat sih, cuman itu karena bete doang sehari 2 hari. Sehari 2 hari? Sehari 2 hari. Kabur nginep di mana? Rumah saudara. Oh, rumah saudara. Ih, kenapa nggak ke rumah aku aja? Aku punya kos-kosan. Oh, punya kos-kosan. Iya. Di mana kak? Ya? Di mana? Di hati aku. Enggak, di Tangerang, di Tangerang. Tapi pada saat ke Jakarta gimana? Kan lu nggak disetujuin sama orang tua. Berarti basicnya sama keluarga. Basicnya dibiayain nggak? Dibiayain enggak, pakai biaya sendiri, pakai tabungan sendiri. Jadi sempat kemarin sampai ngejual motor. Jual motor? Jual motor ya. Untuk ke Jakarta? Untuk biaya di Jakarta. Tapi sekarang untung sih income-nya udah cukup lah untuk biaya bulanannya. Nggak minta sama orang tua? Sama sekali enggak. Sama sekali nggak. Jadi Karena akhirnya... masih ada sisa tabungan yang lalu-lalu. Tapi basicnya apa sih? Kamu di Medan itu apa sih? Kerjanya apa sebenarnya? Cuman mahasiswa doang mas, makanya tadi saya bilang iseng gitu, ikutan ajang pencarian role model itu. Tapi kan basicnya mahasiswa tapi udah workout dong harusnya. Udah workout dia. Udah Tapi workout. dulu sebelum mahasiswa juga sebenarnya saya ada ikutan tim bola basket SMA. Tapi pada waktu itu bentuk badannya kayak gitu mas, gak pernah jaga makan, selalu begadang dan badannya bentuknya nggak karuan gitu. Benernya bentuknya nggak karuan. Usia berapa sih kalau boleh kan? Tahun ini 23 mas. Oh masih 23 tahun. Oh. 23 kak. Oh, 23. Ya udah karena dia umur 23, saya relain kalau kamu mau goda-godain dia gitu. Soalnya dia tuh udah tua. Oh iya? Enggak, aku nggak nyari berondong, aku nyarinya om-om. Masa yang lagi dewasa. Jangan ngomong om-om. Kenapa? Hati-hati. Dia di Jakarta pernah ditawar om-om. Serius? Beneran. Iya sih, Saya tahu orang saya nawar kok. Jangan bilang mas. Nggak tahu beneran ceritanya itu. Iya jadi
di Jakarta juga ada side job kayak ngepitiin Itu temen. side job. Hah? Enggak. Oh, kirain itu side job. Maksudnya side jobnya ngepitiin temen gitu. Ngepitiin teman. Ngajarin. Maaf. Tahu nggak dia PT apa? Tanya dulu dong. Apa tuh PT, Kak? Personal trainer. Wih, luar biasa. Luar biasa. Ada contekan ya? No, Oh, nggak yes. Dikit sih. Personal trainer. Bener banget. Terus? Nah, ya di gym tuh sering kayak digodain om-om gitu sih. Om-om yang iseng-iseng gitu. Tunggu. Ditawari-tawari gitu. Di gym digodain om. Gimana ceritanya? Cerita. Iya pas. No. Coba peragakan jadi om-omnya. Saya mas. Iya ya. Di gym nih. Di gym. Nih misalnya nih lagi olahraga nih. Lagi olahraga nih ya. Set. Terus disamperin nih sama om-om. Samperin. Terus? Terus omnya godain. Halo dek. Tinggal di mana? Bla bla bla. Getek ya? Doi. Tanya-tanyain. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Deket sini kok. Punya 2.000-an nggak? Ah. Buat parkir di hatiku. Digituin nggak? Digituin? Ini omnya kreatif sih. Oh iya. Tapi digodainnya gimana bener? Paling ditanyain tinggalnya di mana, terus ngapain aja di sini sama siapa gitu, terus sering diajak makan malam gitu. Diajak makan malam? Ya, tapi saya tolak dong mas. Oh ditolak? Tolak. Ditolak. Alasan mau kemana gitu. Oh, si om-om itu satu atau banyak? Yang godain sih satu, cuman ya lain-lain lah. Iya katanya selain digodain, nggak digodain sih sekarang. Dulu diganggu om-om, sekarang diganggu sama haters di sosmed ya. Sebenarnya bukan diganggu sih, tapi dibully. Dibulinya apa sih? tepat Udah ke bully. ganteng kayak gini. Kebetulan bulan 11 ini saya dipilih sebagai perwakilan Indonesia untuk ke ajang Mister Internasional. Wih, Mister Internasional. Mister Internasional. Ajang kayak gituan sih udah pasti ya mas. Ada yang ngedukung, ada yang enggak. Pasti. Maksudnya ya mas dia aja ada, apalagi saya gitu, apa kabarnya. Tapi Mereka bilang apa? di Mister Internasional itu kan saya sebagai perwakilan Indonesia. Terus mereka tuh ada komen yang kayak gini. Ini kayaknya masih ABG nih, kayaknya nggak cocok jadi Mister gitu. Kayak gitu-gitu. Terus ini mukanya kayak nggak asli Indonesia, bla bla bla. Ada aja deh mas. Terus lu jawabnya apa? Kalau aku sih nggak tanggepin sih mas. Tapi kenapa lu yang dipilih? Kenapa tidak yang lain? Kebetulan biasanya tuh dikirimnya itu yang pemenang-pemenang tiap tahun. Tapi kebetulan karena tahun ini nggak ada diadain pemilihan lagi. Tapi kan lu pemenang juara 2, kenapa Iya, tidak juara makanya karena tahun ini nggak ada pemenang lagi, mereka handpick dari juara 2 tahun lalu. 1? Juara 2-nya, Juara bukan 2 juara 1. Karena juara 1 tahun lalu tuh udah berangkat. Oh, jadi akhirnya juara 2-nya Juara berangkat. 2-nya, benar, Oh, gitu. oke. Tapi banyak yang tidak setuju. Banyak banget, mungkin lebih banyak juga haters daripada pendukung. Banyak hatersnya. Tapi nggak bikin saya jadi drop atau gimana Oh, sih. tetap aja yang Enggak, pergi Mbak. kamu juga kan? Iya. Mereka haters nggak pergi juga. Iya. Maksudnya itu juga Itu di komen Instagram. mereka. Di Instagram, di fanpage juga Fanpage banyak. juga. Tahu ada tombol blok? Dicuekin aja mas. Oh, Biarin dicuekin aja. Oh, Mereka mau baik nih. ngomong apa biarin Baik. aja. Kalau Oh, nggak saya di-blok loh. saya blok. Ngabisin Kamu waktu aja mas, blok nanti lagi. saya blok. Kok di blog, di follow tuh? Enggak, sakit hati saya. Cie. Ya udah, saya mengundang aja. Yang ini dong. Namanya adalah Kira Sabira. Dia adalah seorang pemain FTV Arab Indo. Bayangin Arab Indo tuh, pasti mukanya kayak boneka. Yang jadi omongan orang-orang karena kecantikannya. Kenapa sih? Apa-apa Enggak, kan? ini kering tiba-tiba. Oke. Nah, Anda diam. Kira Sabira. Silakan duduk. Mau duduk di mana? Duduk sini aja. Duduk sini. Duduk sini. Aduh, lepas dong tangan saya kok nggak dilepas-lepas. Ini orang siapa coba yang ini? Orang kayak Kira tuh nggak pegang-pegang Mas Dedi. Tadi begitu kamu? Enggak. Kamu tadi begitu? Kajen. Cup. Udah. Enggak. Ini acting karena kan pemain FTV. Oh ini acting, coba diulang actingnya. Enggak. Tadi katanya acting. Sit down. Good boy. Cantik ya Kira. Sama lah, sama Cika juga cantik. Iya emang aku mah banyak yang bilang. Kamu bukan hanya cantik, kamu baik ya.
rela berbohong gitu. Yang mana-mana tetap di hitam putih. Oke, kita kembali lagi di hitam putih sekarang. Jadi aku aja yang nanya ya Mas Dedi ya. Kera apa kabar? Baik. Arab, Indo. Ada. Yang Arab siapa? Percuma kalau cakep lihat belakang kepalanya doang Mas. Ya aku nanya. Ya kamu tanya deh. Ini tuh cantik banget ya. Jadi Keira tuh warawiri banget. Tahu kan pasti pada sering nonton FTV ya? Sering lihat Keira dong? Aku juga pemain FTV kok. Bener banget. Tapi Keira tuh kadang suka Mas Dedi kalau misalkan lihat Keira, tahu Keira tapi nggak tahu namanya. Ya nggak? Suka bete nggak? Bahkan suka ada yang salah nyebut nama. Enggak, kalau saya ngeliatnya mirip Isyana. Isyana Syarifati. Tadi, ya beberapa juga ada yang bilang. Ya banyak lah yang bilang mirip-mirip ini. Kadang ada yang suka salah nyebut juga gitu. Salah nyebutnya apa? Ya, Isyana atau siapa gitu disebutin. Ah bukan, saya Keira gitu. Ah yaudah nggak apa-apa. Keira, aku kayak gitu. Oke, foto akhirnya gitu. Tapi mereka tetap minta foto, cuman kayak gitu kayak salah nama. Nggak apa-apa lah. Kamu awalnya ada di apa sih langsung main film? Awalnya itu iklan dulu sih sebenarnya. Iklan, bukannya model katanya umur 7 tahun udah jadi model. Iya model iklan, terus baru masuk ke sinetron. Tapi pas di sinetron itu juga nggak sengaja sebenarnya, karena nggak dibolehin sama papa. Nggak dibolehin? Nggak dibolehin sama papa, akhirnya diem-diem gitu kayak ada koneksi untuk aku bisa masuk sinetron. Terus ya udah, coba-coba ngehubungin, iseng-iseng hubungin. Kebetulan itu tante sih kayak, ya teman mama lah, aku sebutnya tante. Terus aku pengen dong ikut-ikut sinetron segala macam. Ya kebetulan ada lagi open casting untuk sinetron dan aku ikut. Alhamdulillah keterima. Udah. Mama aja. papa nggak tahu? Oh mama tahu kan, mama yang nganterin aku. Oh, papa nggak tahu? Tapi papa belum tahu waktu Terus itu. gimana gitu cerita ke papa? Ceritanya setelah akhirnya aku dapat kontrak baru di kontrak nih pak gimana gini-gini. Ya udah di kontrak mau gimana lagi, akhirnya ya udah tapi jangan sampai sekolah ketinggalan, jangan sampai putus sekolah karena kan sekolah aku di Bandung jadi kayak bolak-balik gitu kan jadinya. Katanya waktu kecil sampai nangis gara-gara syuting sinetron. Sebenarnya nggak pas kecil banget, waktu kecil tuh emang lagi semangatnya kayak pas lagi remaja kali ya SMP gitu, itu kayak lagi padat-padatnya jadwal dan ya namanya anak kecil kayak seneng main kali ya, jadi kayak aduh bisa nanti nggak, aku bilang gitu mah, aku pengen main dulu gini-gini segala macam. Ya gimana udah keburu kontrak juga, akhirnya ya udah tetap dijalanin gitu. Tetap Tapi dijalanin. sekarang sih ya malah enjoy banget. Ya karena udah free juga. Maupun sebenarnya sekarang lagi sidang sih, persiapan sidang buat S2 kan. Buat S2? Lulus S2 ya. Oh, kamu udah ambil S2 sekarang? Udah. Ambil apa, jurusan apa? Mass Media Management, S1-nya? Performing Arts. Performing Arts, S2-nya Media Management. Iya. Wow, luar biasa ya. Usianya berapa? 24. 24 tahun sudah ambil S2. Jangan coba deketin Keira loh. Kenapa? Keira kan udah punya udah punya apalagi deket ya? Udah punya pacar kamu? Iya ada someone. Kamu udah punya pacar? Enggak sih belum. Inisialnya mau tahu nggak? Udah punya pacar belum? Udah. Udah nanya saya nanya dia, nanya kamu Siapa kok. teh? Enggak kan? Lagi dekat. Udah punya pacar belum? Enggak belum. Enggak kan? Al? Hah? Al? Kok Iya bener. Al siapa? Al Ghazali anaknya Ahmad Dhani. Oh, udah Sahabatnya Bapak. Udah pacaran. Pacaran enggak temen kok, temen. Temen doang. Masih bisa ditikung atuh. siapa yang mau nikung? Itu temennya Sayang nih gak pernah sih. Oh, keras. Jadi sama Al? Iya, enggak, temen doang kok, udah lama. Ya temen doang lagi. Temen doang. Udah lama kenalnya, temen aja. Oh temen aja. Temen tapi taling tayang. Temen Enggak. tapi telepon-teleponan. Ya dong, temen kan harus saling sayang. Oh iya. Saling Temen sayang, tapi sayang. elus-elus pipi. Enggak kan, enggak. Udah biarin aja kok dia punya pacar tuh nggak apa-apa. Emang kenapa sih? Coba punya pacar. Emang udah punya pacar katanya tadi Al. Oh iya, Al udah punya pacar. Berarti udah jadian sama Al. Enggak, belum. Nggak jadian? Belum. Oh, Enggak. Oh belum, on proses. Enggak. Kalau udah punya pacar belum nih? Oh iya, Hah? udah punya pacar. Udah belum ya? Senyumnya manis-manis gitu ya. Iya lagi lo gato ya. Ya Bibu manis ya.
Mau dijadiin mantu, Bu? Mau, Bu? Kata Ibu, buat saya aja. Udah punya pacar belum? Ada someone? Ya, sama lah. Ada lah. Gitu lah. Jawab pakai hati. Yang tahu mereka. Woi. Justru harusnya berbahagia dia udah punya pacar daripada digangguin om jadi. Bener banget, bener. Iya dong. Saya mau nanya lagi sama Kiara, katanya kamu kemana-mana ditemenin mama. Iya. Kenapa ditemenin sama mama? Mungkin karena anak tunggal kali ya. Anak tunggal. Sebenarnya sih ya nggak selalu ditemenin mama juga, cuman karena mama manajerin aku, jadi kalau kerjaan kan pasti, pokoknya yang berhubungan sama kerjaan pasti harus didampingin gitu. Dari kecil tuh. Dari kecil. Berarti deket banget sama mamanya. Dekat banget, kayak sahabat banget. Kayak saat ini mamanya juga ada. Ada. Emang seberapa penting mama buat kamu? Penting banget buat aku. Ya segalanya lah. Sahabat iya, temen iya, tempat curhat, semuanya pokoknya. Nggak ada yang ditutupin. Kalau punya cowok, bilang sama mama. Bilang dong. Tahu mama pasti. Oh, mama udah tahu. Nah, mana? Oh, Mama udah tahu Al? Atau... Dia tahu sebagai teman lah, tahu. Oh, tahu. Oke. Tapi katanya Kira dulu ngelarang papa mama buat kerja. Sekarang justru bukan dulu. Oh, sekarang? Iya, sekarang. Karena apa ya? Karena ya kayak udah saatnya aja, aku udah 20 Emang dulu kerjanya apa? tahun. Hah? Kerjanya apa dulu? Mama desainer. Mama desainer, papa? Papa ada usaha keluarga dia. Usaha keluarga. Kenapa kamu larang buat kerja? Sekarang ini aku larang bukan ngelarang sih, sebenarnya kayak pengen ngebanggain mama papa aja, pengen kayak mah biar aku aja sih yang kerja gitu. Mama tahu beres aja, duduk manis aja gitu. Wis, luar biasa. Jadi ingin berusaha untuk mencoba menjadi seorang tulang punggung gitu. Ya pengen membanggakan mama. Soalnya selama ini kan selalu apa-apa yang aku mau pasti diturutin sama papa gitu. Aku pengen papa mama, aku pengen kayak balas budi aja sih. Balas budi. Ya luar biasa ya kalau udah bisa bekerja, anak wanita terus berpikir wah udah saya aja jadi tulang punggung, biarkan keluarga saya, ayah ibu saya istirahat biar saya mencari uang. Wih, itu calon istri yang luar biasa tuh kayak begitu. Amin. Kita mengundang satu orang bintang tamu lagi. Siapa? Tika? Oh, ini ada anaknya dari Om Willy Dozan dan Betaria Sonata. Tampan, jago bela diri, dan acting. Langsung aja tepuk tangan buat Leon Dozan. Ganteng banget ya. Hai. Orang tua kali yang salah. Ganteng nggak? Mau? Ini mau. Gimana sih? Silakan duduk di sini. Silakan. Anda duduk sini. Enak aja. Gimana sih? Cakep banget ya. Lagi strip ini yang syuting yang harimau itu. Harimau, tiger ya. Iya, Jadi ya? memang lagi fokus stripping juga sih tapi masih tunda kuliah juga. Tunda kuliah. Oh, justru kuliahnya ditunda. Iya, papa yang nyuruh. Kalau misalnya mama sih bilangnya katanya kalau bisa sama pendidikan juga. Tapi kalau papa bilang katanya ya fokus satu dulu aja, kata papa. Gimana? Jadi papa nyuruh tunda kuliah? Iya. Bapak gue dulu nggak gitu pasan. Cuman kalau mama nyuruhnya pendidikan juga kalau bisa gitu. Mama nyuruh pendidikan, papa nyuruh tunda kuliah. Pilih yang mana? Ya papa lah pasti. Sekarang tunda kuliah. No kan pilih papa. Iya, pilih papa berarti. Iya. Nah ini kan anaknya Willy Dozan, ya kan? Kan Willy Dozan kan terkenal lah gitu ya, apalagi di fighting dan sebagainya. Beban nggak sih punya bapak? Beban pasti ada dikit ya, cuman lebih ke motivasi aja sih. Motivasi untuk bisa Leon lebih maju dan lebih hebat dari papa gitu. Lebih Leon maju dan lebih hebat dari papa? Punya motivasi ke situ. Karena kan memang terinspirasi papa juga dulunya, suka action kayak gitu-gitu. Dan akhirnya Leon pengen mencoba untuk bisa lebih sukses dari papa. Yang ngajarin fighting siapa? Bang Volan juga ngajarin. Volan, papa? Dulu, pertama kali papa sih. Ya. Pertama kali papa? Ya. Papa ngajarin. Kalau papa ngajarin galak nggak? Papa tegas ya, galak. Tegas? Tegas juga. Ya. Tegas tapi galak? Pernah marah nggak? Pernah sih, cuman demi kebaikan aja sih. Tapi ada orang bilang katanya kamu terpaksa belajar fighting karena ayah, bener nggak tuh?
Awal-awal. Terpaksa enggak sih Om, cuman apa ya, awalnya sih Leon disuruh nyanyi sama Mama. Cuman kalau Papa bilang kalau laki-laki kan harus bela diri gitu. Ya udah akhirnya ngikutin Papa gitu. Mama suruh nyanyi, Iya. Papa suruh bela Bela diri. diri. Kenapa ikutin Papa? Kenapa nggak ikutin Mama? Kan banyak juga penyanyi pria sukses. Sedikit promosi nih Om, jadi hari Sabtu nanti mau rekaman single rap. Tuh kan nyanyi kamu nyanyi nggak percaya. Tapi nge-rap lagi oh ya nyanyi. Nge-rap juga. Oh nyanyi nge-rap. Jadi iya lebih ke nge-rap, cuman ada nyanyinya dikit. Percuma. Dia ngomong apa percuma kalau nggak dia ngasih contoh mah nggak ada gunanya. Coba kamu nge-rap di sini. Sudah tinggal kau tinggal Dilihat, saja semua persoalanku. Sambil duduk dong. Itu kan nge-rap. Boleh. Mau berdiri boleh. Berdiri kan ada gayanya kalau rapper. One music for life, a life for the music here to entertain to all the people. 3, try to be the best, yo, drop the beat now. Ada sebuah cerita seorang remaja mempunyai bakat dan talenta yang luar biasa. Ia kuat dan juga pintar, jago bela diri untuk membela yang benar. Semangat belajar untuk meraih prestasi, selalu jujur tidak sombong dan baik hati. Itu yang ku mau demi masa depan yang cerah terang seperti cahaya. Emang kalau nge-rap harus ada. Itu inspirasi dari Mas Dedi ya? Ada. Saya nggak ngerti. Saya nanya baik-baik, kamu jangan menghina Oh, iya, gitu iya, iya, dong. iya. Oke. Keren ya tapi ya. Tapi kamu juga punya apa ya? Kiblatnya ke Korea ya katanya. Suka Big Bang. Suka Big Bang. Kemarin nonton nggak konsernya? Iya, nonton. Iya, enak lagi. Suka Big Bang nggak? Big Bang, iya. Suka Big Bang? Bisa narinya Big Bang? Ayo, aku suka. Annyeonghaseyo. Oh, nari enggak sih Om, lebih terinspirasi. Cabe-cabean Ih, kayak Korea. Cabe-cabean. Korea. Boom shakalaka. Boom. Udah dia aja, kenapa kamu Ya sih? udah, yuk. Ayolah please. Tadi kan udah nge-rap. Udah nge-rap, bela diri bisa, nari bisa. Coba kita lihat. Kalau dari Big Bang lebih ke nge-rapnya aja. Tapi gayanya pakai dong. Narinya Cika. Gaya bela diri aja kali. Iya, silakan. Yang nge-rapnya. Oke. Dia nge-rap penonton jangan. Salah satu personil dari Big Bang itu juga ada yang main film action juga. Jadi bela dirinya keren juga dia. Oh, silakan. Main Korea. Contohnya gimana ya? Ini nggak pakai nyanyi? Enggak. Udah keren kan? Iya kan? Enggak om. Ulang, Cika duduk. Cika jangan ketawa makanya. Big Bang. Big Jangan Bang. diajak ngobrol, Om. Udah ya. Dia enak, ending begini ada rambutnya. Iya sih. Kalau gue udah begitu begini kan kayak kepelitak. Tuh ditanyain. Oh, dance Big Bang-nya mana? Ayo dong. Ayolah, sekali-kali biar talentanya kelihatan semua Ya, bahwa ayo ini bisa. Korea. Setuju? Ayo. Oke, Leon Dozan. No, kasih iringan aja, no. Lu kan bisa ini, kamu duduk aja di sini. Ya, sambil ngomong. Ntar ketemu sedikit. Aku coro. Bang bang bang. Oh iya. Udah tadi gitu-gitu. Saya baru nikmatin. Beng-beng dong mana beng-beng. Bang bang. Yang syakalak-kalakanya. Lebih keren bela diri atau ngedance? Ngedance. Udah nih. Keren banget, udah ganteng, jago bela diri, jago acting, terus followersnya juga banyak. Tapi banyak yang bilang dia kepedean di Instagram. Itu mah Iya nggak usah kan? didengerin. Iya, banyak yang bilang pedean. Iya ya, kita punya foto sama videonya ya, coba kita lihat. Coba. Ih, ganteng abis, parah.
원하지 않았다면 우리가 살아갈 수는 없을까? You think I'm cute? Yes? When I throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Kenapa tau? Geli om ya? Geli ya? Hah? Geli om. Enggak, kalau ngeliat itunya aja nggak geli tuh, nggak apa-apa. Cuman ada orangnya di sini gitu masalahnya. Komentarin, Anda berdua yang komentar. Gue mau komentar dari cowok yang suka diganggu om. Kalau menurut saya sih bagus, Mas. Pede maksudnya. Pede. Punya kepedean. Lu mau bikin gitu? Mikir-mikir dulu, Mas. Katanya bagus tadi barusan bilang, gimana sih? Ya untuk dia sih bagus, maksudnya dia punya kepedean gitu, Mas. Oh, oke. Kira. Fine-fine aja lucu kok. Yang mana yang lucu, yang mana? Yang dia bikin kayak dub smash gitu ya? Iya. Apa? Tadi lihat Instagramnya. Lihat namanya nggak siapa? Namanya Gimana kalau mau ngasih Instagram? Instagram gue dong. Namanya siapa? Kepecik. tapi ya namanya susah Bener, banget. coba namanya mana Apa? tadi? Namanya mana? Tolong disebut nama Instagramnya. XXI BLDZN underscore TTTOP. Email aja. XXI BLDZ. Oh gitu ya. Ribet juga ya. Gimana? XXI BLDZN underscore XXI BLDZN BLDZN underscore triple T TTT. OP. Kenapa harus panjang begitu sih? Biar apa? Biar nggak mainstream ya. Oh, biar anti mainstream. Tapi itu dari mana? BLZN itu dari apa artinya? Terinspirasi dari ada salah satu rapper dari Korea sih, G-Dragon. Yes, G-Dragon. G-Dragon emang BLZN juga? Dia enggak apa? XXXI gitu, lebih ribet lagi dia. Lebih ribet lagi? Kamu kayak popers juga ya kayak aku. Cuman suka Big Bang doang sih, sama 21 doang udah. Biasanya siapa sih? YG Entertainment doang udah. Oh, aku SM Town. Ini ngomong apa sih? Soalnya dia sukanya di apa? YG. Iya itu kalau aku. Wah sih. YG. Ya udahlah, karena saya nggak ngerti, saya potong aja Sekarang caranya. yang kamu Mana-mana sambil, tetap di hitam putih. Jadi Leon ini selain suka bikin dub smash yang lucu-lucu gitu-gitu, Leon juga lagi senang olahraga untuk membentuk otot bicepnya ya. Bicep tuh, nih Mas Jadi tahu nggak otot bicep tuh ini nih. Yang mana coba ototnya? Ini. Coba kasih lihat. Nih. Lihat. Ini belum makan bayam, kalau makan bayam kayak Coba Popeye. lihat. Nih. Ini bicep. Bicep. Ini apa goyang-goyang? Tapi emang itu ngapain aja sih olahraganya, Leon? Bicep, ya jadi barbel paling 5 kilo aja sih om. Katanya kalau misalnya masih umur 17 kayak gini jangan terlalu berat dulu bebannya gitu. Sama push up gitu biasa aja sih. Sit up juga gitu. Nah ini banyak yang ngerti push up gimana juga. Ya contohin ya. Contohin ya. Push up. Masa push up pakai jaket? Wow. Tapi ya, ini memang bener nih, ini anak-anak, sorry, umur berapa tadi? 23. Umur? 17. Oh masih 17. Memang kalau di usia 17 lebih baik olahraganya olahraga yang apa ya, kayak freestyle gitu ya. Ini yang menakutkan adalah karena kalau di Amerika atau di Eropa masih mending, di Amerika itu obesitas itu malah sudah menjangkau anak-anak kecil loh. Di Indonesia pun juga begitu. Kenapa? Karena pola makan yang tidak benar, terus masuk ke junk food, ke restoran-restoran yang bisa delivery lagi, tinggal telepon dapat junk food begitu kan. Nah ini banyak nih, banyak yang salah, ini yang saya mau benarkan juga gitu. Sekarang banyak jual obat-obatan diet, bisa mengurangi berat badan dan sebagainya. Yang dikurangi itu bukan lemak. Apa yang dikurangin? Air, betul. Yang dikurangin adalah kadar air. Dan kadar air dikurangin menyebabkan Anda dehidrasi. Ketika Anda dehidrasi, dan itu bahayanya luar biasa. Dan obat diet itu adalah obat yang paling laku di dunia. Karena semua orang pasti pingin kurus gitu kan. Jadi nggak ada, there is no magic pill.
Biasa di awal gitu, nggak ada magic pill. Minum, beng, kurus, nggak mungkin. Kalau bisa begitu, gue udah kurus dari dulu. Nggak mungkin bisa kayak begitu. Dan olahraga bisa dilakukan di mana aja nih. Kita akan minta Kenny juga, bareng sama saya juga. Yuk kita peragain, bisa apa aja sih contohnya kalau olahraga di rumah. Saya punya kursi 2 di situ, Ken. Nah. Kita bawa kursinya, Ken. Oke. Ini mah enteng, tahu. Jangan wow. Kalau saya angkat sofa tuh baru gitu. Jadi ibu-ibu yang di rumah banyak yang otot tricepsnya itu nggak ada. Nah, contohnya begini. Coba sayang. Hah? Aku? Ini masih mending, ini masih cantik, masih bagus, masih muda. Tapi ini kan toeng gitu ya. Nah. Anda bisa. Ya aku kenceng. Oke, kencengin sekali. Oh, kenceng. Berhasil. Oh, kram, bentar lagi kram. Pengen dikencengin nggak ibu-ibu? Biar disayang suami, uang belanjaan makin kenceng. Caranya gimana, Mas? Bisa, dipakai kursi aja, kita pakai kursi, kita latihan tricep. Yuk kita coba. Kita coba. Buka ya. Saya singlet loh. Wow. Suka deh bajunya warna pink kesukaan aku. Ya, Mas Didi? Tolong setrikain. Oh yes, aku jadi nyetrika. Saya pegangin yang lain. Oke. Nah ini untuk melatih otot tricep. Jadi ibu-ibu kalau di rumah ambil nonton TV daripada cuma nonton TV doang, mendingan sambil latihan. Nah, ini buat melatih otot tricep nih, lihat. Jadi ketika dia melakukan ini, nih, ini otot tricep yang dilatih tuh. Terusin, Vin. Nah, ini untuk melatih otot tricep. Oke. Ya, jadi sambil nonton sambil begitu, Bu, ya. Memang hari pertama kram. Tapi nggak apa-apa. Nah, terus bisa juga kalau misalnya duduk, daripada duduk nonton, itu ada yang kakinya diangkat. Jadi sambil nonton TV kakinya ngangkat, hitung sampai 10, turun lagi, hitung sampai 10, turun lagi buat otot perut ya. Bawah. Buat otot perut bawah. Contoh Ken, nonton TV nih ceritanya Ken ini nonton TV. Daripada nonton TV sambil makan, mending sambil olahraga. Nah, daripada nonton TV sambil makan, tambah gendut. Iya benar. Simple gerakannya, cuman kurang nyaman nih. Kurang nyaman. Memang kursinya murah. Coba kita minta ibu-ibu di sana bisa nggak? Coba kita minta ibu-ibu di sana. Coba yang depan bisa nggak ya? Coba aja. Ayo coba. Ya, ke depan, diangkat. Nah, tuh luar biasa bisa. Keren. Jadi sambil nonton TV sambil perutnya dilatih kencang. Jadi nggak cuma nonton. Nah, kalau ada jemuran, apa namanya? Anduk atau apa bisa buat latihan juga. Waktu itu saya pernah main buat latih berdua nih misalnya sama orang rumah gitu. Lu tricep, gua bicep. Oh. Nah, jadi bisa buat Berarti digini nih. ke bawah aja deh. Lu tekan ke bawah. Nah, oke, kalau berdua bisa berdua nih. Kalau misalnya saya ngangkat ke atas, saya latihannya bicep. Dia ngangkat ke bawah, dia latihan tricep. Ini bisa berdua nih sambil meres jemuran, Bu. Sambil meres jemuran bisa seperti ini. Bisa juga misalnya kalau ada temennya juga, temen di belakang pegangin. Teman di belakang pegangin, diangkat ke atas. Nah, ini buat tuh, ikutin ya. Iya, oke. Jangan berat-berat, gue malu. Siap. Iya dong. Ikutin ya. Nah, ini buat latihan tricep tuh. Pakai jemuran, Bu. Bisa pakai jemuran. Jadi sambil ngeringin jemuran bisa sambil olahraga. Ya, benar, Pak. Oke. Yang susah. Ini banyak yang nggak tahu juga nih. Kalau misalnya kita ambil jemuran buat latihan, ini jemurannya di sini nih ya, pakai anduk ya. Ini kalau kita ke atas, terus kita ke bawah, ini berat loh, Bu. Ini ditarik yang kenceng. Terus kalau kita ke bawah, ini otot ini kena loh. Keras banget. Coba. Ditarik yang kenceng. Nah, ini nih keras banget. Tuh, lihat.
Baru pertama kali nyoba nih, Mas. Baru pertama. Berasa juga sih. Berasa kan? Berasa beneran. Jadi, nah ini lihat ya. Ini sorry ya. Iya. Nah ini otot apa namanya shoulder ya. Deltoid ini, ya. Deltoid ya. Itu diangkat, tarik. Tuh. Ini keras dan sakit dan capek. Iya benar. Jadi bisa pakai apa aja bisa, oke? Nanti kita bikin buku bareng. Sip. Gimana? Oke. Buat ibu-ibu workout di rumah. Oke. Iya kan? Nanti Oke. kita promonya di hitam putih. Siap. Laku pasti. Pasti. Iya kan? Deal ya? Deal. Oke. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Udah biasa. Oke. Mas Didi, Nah, caranya biar terhindar dari bully gimana ya? dari apa? Dari bully. Oh, kok saya pukulin. Kalau Mas Jangan Dedi- jangan ditiru. Iya, Mas Dedi Itu mah kan- jelek ya. Jangan ditiru itu mah. Secara Itu kan mah apa? jelek, itu mah salah kalau saya ngomong gitu. Jadi Mas Didi boleh berbuat tapi jangan ditiru. Jangan ditiru, itu salah. Ya terus yang bisa ditiru untuk terhindar dari bully. Pukulin naik. Jangan ditiru tapi. Ini kan ganteng-ganteng, cantik-cantik gini juga pada punya hater, sering Nah, dibully juga. ini ahli bela diri. Iya ahli bela diri tapi kan sering juga dibilang kepedean. Sekong hetong kan digituin. Apa sih itu? Sakit hati. Gimana coba? Dari siapa? Leon Dosan lah. Gak usah ditanggepin sih. Jadi my haters is gonna be my lover. My haters is gonna be my lover. Jadi maksudnya jangan ditanggepin, maksudnya biarin aja dia mau ngomong apa. Itu kan hanya orang yang sirik kayak gitu. Jadi hanya orang yang tidak mampu. Iri itu tanda tak mampu. Oh. Ya menurut aku kan setiap kita ngepost di media sosial itu pasti ada yang pro dan kontra. Padahal Instagram itu sendiri menurut aku sih emang media kita untuk mengekspresikan diri. Sebenarnya bebas kan, hak setiap orang. Tapi kalaupun misalnya ada yang komentar negatif ya, kalau Kera pribadi sih Kera nggak tanggepin. Maksudnya kayak kalau agak ganggu ya delete aja atau blok. That's it. Bener. Kayak gitu. Kenny. Kalau saya sih cuekin aja sih, Mas. Biasa kalau misalkan ada suka komen kurang gede ya bla 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 bla. Tapi does it bring you down? Maksudnya kayak lu mau ke apa tadi Mister Internasional ya. Mister Internasional. Sebenarnya mereka juga bukan nyari badan sih, Mas, yang bagus, tapi lebih ke public speaking. Nah iya, tapi kan pasti bikin down juga dong ketika baca hal-hal seperti Awalnya itu. sih yang pas waktu belum terbiasa gitu, Mas, pasti down. Cuman lama-kelamaan kayak udah biasa deh. Cuekin aja. Udah nggak penting ya. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, kadang saya suka ngecek page-nya kan. Anyway, I'm bigger than you. So, Bener tapi itu bener loh. Saya sering sekali kan kalau saya lagi gini, kalau saya ini banyak yang nanya kenapa sih foto lagi olahraga, foto lagi apa. Saya selalu bilang gini loh, umur gua tuh 40-an. I want to inspire people bahwa lu usia berapapun bisa begitu ya. Tapi kadang-kadang yang ngata-ngatain begitu. Wah, badannya jelek gini-gini, begitu dilihat, ya badannya ya ampun. Sering kan kayak begitu. kadang kita kan? kalau udah ngelakuin hal yang positif gitu, kadang orang suka ngeliat dari sisi negatif. Itu sih, Mas, masalahnya. Ya, dan and you cannot make everyone happy ya. That's right, ya. Mostly those people. Apa? Tapi kita harus bilang makasih sama haters. Kenapa? Ya karena mereka rela meluangkan waktunya untuk mengomentari kita. Tapi sorry kita nggak punya waktu buat ngomentarin lo semua. Sorry. Luar biasa. Saya juga gitu sih, saya nggak punya waktu buat mengomentari hater saya, tapi saya punya waktu buat ngirim orang-orang nyulik Anda dari rumah. Dan itu kejadian lihat di Udah nggak usah Instagram. dibahas lagi ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, tapi saya dulu punya quotes yang saya pakai. Jadi kemarin kan pada saat kejadian, jadi kemarin tuh ada anak SMK lah gitu, ngata-ngatain saya dan ngata-ngatain polisi, gitu. Ngata-ngatain saya begini juga polisi, dan dia ngomong, tangkap aja mana polisinya gini-gini. Saya bilang oke, saya bilang gitu kan. Kurang dari 24 jam saya ciduk dari rumah itu anak. Saya bawa kantor polisi. Udah bawa kantor polisi, gelagapan diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus banyak orang nanya, Om kenapa sih, ini kan anak kecil doang. Udah lulus SMK mah bukan anak kecil. Itu generasi muda yang harus dirubah justru. Karena ngapain ngajarin orang-orang seusia saya, justru anak-anak di usia ini yang akan menjadi penerus bangsa kita nanti kan. Dan saya punya quotes yang waktu itu dibalikin sama mereka. Kan kata Om, jadi gue pernah bilang gini, Cika, macan tidak akan menengok kalau anjing menggonggong. Artinya kalau haters ngomong-ngomong, kita tuh macan, nggak akan nengok.
Jadi ada orang bilang, kan om pernah ngomong, macan nggak akan nengok kalau anjingnya gonggong. Saya punya quotes baru buat Anda. Macan tidak akan pernah menengok ketika anjing menggonggong. Kecuali anjingnya di depan, dimakan Anda. Saya dari Komunitas Cika Jessica, inilah Hitam Putih.